Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Lasran, kembali lagi bersama saya Fahmi Nuryani dalam program Bibit, bincang-bincang bareng Teteh. Sudah tidak asing lagi ya, di sini kami akan memberikan inspirasi dan juga ilmu pengetahuan terkait dari berbagai hal, termasuk polemik ataupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk pasangan suami istri gitu. Yang akan disampaikan langsung solusinya oleh narasumber kita yaitu Teteh Iim. Langsung saja kita sapa beliau. Teteh, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah sehat ya Teh ya. Nah, Jamaah Lasran, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik pastinya, karena berhubungan dengan seorang suami dan juga istri. Sebutlah ini solusi seorang istri memahami suami gitu. Nah Teh, sebelumnya saya mau bertanya-tanya dulu nih. Teteh ini sudah berapa tahun lama sih menikah? Berapa tahun ya? Tahun 2004. Anak yang paling besar sekarang 18 tahun, mengandung setahun, berarti sekitar 19 tahun kali ya. 19, wah lama ya. 19 tahun gitu ya berumah tangga. Sekian lama, sudah hampir 19 tahun ya Teteh ya. Itu pasti sudah merasakan gitu pahit manis dalam pernikahan itu seperti apa ya Teh ya. Iya. Iya. Pahit manis dalam rumah tangga ya, bukan rumah tangga Teteh aja kali ya. Siapapun itu yang sekarang sudah mengalami rumah tangga, namanya juga hidup kan, tidak akan manis selamanya. Pasti ada rasa-rasa selain manis lah, istilahnya seperti itu. Karena warna gitu ya Teh. Itulah hidup. Manis bakal. Iya, hidup kan ujian. Gak ada satu orang pun hidup yang tidak diuji oleh Allah seperti itu. Karena kan itu ujian itu kan untuk mengukur kadar keimanan kita kan, sebetulnya seperti itu. Jadi memang benar Teteh pribadi juga pahit, manis, 19 tahun berumah tangga ya dijalani gitu ya, bareng-bareng gitu dengan suami seperti itu. Tetapi dari pahit manisnya kita itu berumah tangga, itu sebetulnya kalau misalkan kita menjadi sosok seseorang yang berpikir, sebetulnya itu adalah suatu pembelajaran bagi kita. Artinya ya semua apapun yang terjadi pasti akan ada hikmahnya. Cuman permasalahannya adalah apakah setiap orang itu bisa mengambil hikmahnya tersebut atau tidak. Tergantung kita masing-masing gitu ya. Kalau kita bisa mengambil hikmahnya dari apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu sebetulnya akan merubah diri kita menjadi sosok yang lebih dewasa. Jadi pembelajaran gitu. Menjadi pembelajaran, menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih bijaksana di dalam kita menyikapi setiap permasalahan apa yang terjadi dalam hidup kita ini sebetulnya. Jadi ya gak perlu kaget dan gak perlu takut-takut juga nanti kita berumah tangga ya, namanya hidup ya, jalani aja. Kalau takut terus ya kapan nikahnya? Kalau takut terus kapan nikahnya? Bener, kalau takut terus kapan nikahnya gitu. Oh jadi gitu ya Teh. Kan sebelum menikah ya, kita tidak tahu karakter suami kita seperti apa gitu ya Teh. Bagaimana kalau misalkan ketika sudah menikah, kekurangan suami kita itu terlihat gitu, nampak jelas gitu. Kok ini suami saya sih banyak kekurangannya gitu. Nah gimana cara kita seorang istri menyikapinya gitu Teh? Gini ya tuh ya, ini harus diluruskan dulu nih, akan pertanyaan ini. Kita jangan berpikir kalau kita ini adalah sosok manusia yang sempurna dulu ya. Kita jangan berpikir kalau kita adalah sosok yang sempurna. Tidak ada satu makhluk pun yang sempurna, karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah saja, seperti itu. Berarti artinya setiap manusia punya kekurangan dan punya kelebihannya masing-masing, gitu ya. Karena kalau di dalam kita berumah tangga, kita itu terus melihat pasangan hidup kita ini kekurangannya aja terus, gitu ya. Kekurangannya aja terus. Maka kalau kita misalkan terus lihat kekurangan pasangan kita, maka itu selamanya akan kurang.
Meskipun suami kita itu sebetulnya banyak juga kelebihan, banyak juga kebaikannya. Karena kita melihat pasangan hidup kita ini selalu melihat dari sosok kekurangannya itu, maka selamanya akan tampak jelek di mata kita. Jadi teteh titip kalau di dalam berumah tangga melihat pasangan hidup kita, kita harus selalu melihat apa sih kelebihan yang dimiliki oleh suami kita, supaya terus mencintai gitu ya teh. Selain dari itu, kita nanti akan merasa cukup. Oh iya betul. Jadi kalau misalkan kita melihat kelebihan nih, apa nih yang dimiliki kelebihan pasangan kita? Kalau terus aja kita melihat kelebihan pasangan kita, maka kita akan menjadi merasa seorang istri yang merasa cukup. Udah, ini jodohku, ini suamiku, ini takdirku. Andaikan ada kurang, maka kita benahi bareng-bareng gitu. Misalkan ada yang gak suka dari sifat karakter suami kita, kita utarakan dan kita benahi bareng-bareng. Mungkin kita juga sama, di pandangan suami banyak kekurangannya, suami berkata kekurangan kita, apakah kita bisa benahi? Yuk kita benahi bareng-bareng gitu. Karena yang teteh rasakan juga di dalam berumah tangga, yang dimaksudkan kita menjadi orang yang lebih dewasa. Sebelum menikah kita belum tahu watak suami teteh itu seperti apa gitu ya, belum tahu. Setelah menikah, udah tahu semuanya gitu. Oh ternyata suami itu wataknya seperti ini. Karena gini, kita mesti paham juga, memang Allah menciptakan, melahirkan seseorang ke muka dunia ini itu mempunyai wataknya masing-masing gitu. Punya wataknya masing-masing, yang mana watak ini memang tidak bisa ditiru oleh lain, karena memang lahirnya seperti itu gitu. Jadi teteh juga di sana tuh teteh tuh belajar, setahun berumah tangga, 2 tahun berumah tangga, 3 tahun berumah tangga, sampai sekarang terus belajar untuk menyikapi ini watak suami aku tuh seperti apa ya gitu. Apakah suamiku itu melankolis? Apakah suamiku ini linguitis? Apakah wataknya itu flegmatis? Apakah wataknya itu sanguinis? Nah, dari keempat watak itu mempunyai kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Jadi 1 tahun berumah tangga pun yang teteh rasakan enggak langsung teteh paham ini watak suamiku ini sebetulnya masuk ke watak apa sih. Nah terus aja berumah tangga dilalui bareng-bareng. Oh ternyata misalkan gitu ya, misalkan watak suami teteh ini adalah melankolis misalkan. Nah, sehingga teteh itu harus mempelajari orang yang melankolis itu apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, sehingga nanti teteh itu harus paham bagaimana untuk memahami akan kekurangan-kekurangan dari orang yang melankolis ini, misalkan seperti itu. Nah, itu kan perlu pembelajaran. Dari kita hidup bareng-bareng itu menjadikan suatu pembelajaran. Jadi di sanalah ada pendewasaan sehingga kita lebih memahami karakter ataupun watak masing-masing. Misalkan watak teteh nih kayak ini, misalkan ya, watak teteh seperti ini. Bukan berarti suami teteh harus menyamakan dengan watak teteh, tidak. Susah ya? Nggak bisa. Karena punya wataknya masing-masing gitu. Ya watak aku seperti ini, watak suamiku seperti ini. Jadi bagaimana caranya kita menyinkronkan akan perbedaan watak itu sehingga tidak menjadikan suatu perselisihan. Karena kalau misalkan kita tidak paham akan wataknya masing-masing, itu bisa membuat kesalahpahaman dan bisa membuat dari hal kecil itu jadi berantem, misalkan ngobrol yang gak nyaman, seperti itu. Jadi kelebihannya kita syukuri gitu ya, kekurangannya kita perbaiki bareng-bareng gitu. Kita benahi bareng-bareng seperti itu. Jadi dalam pernikahan itu terus belajar gitu ya teh. Iya. Cara memahami watak suami itu gimana? Supaya tidak terus terjadi belajar. percekcokan gitu. Terus belajar. Nah, kan ulama juga menganjurkan ya kepada kita kalau kita itu harus terus menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Bahkan dari kita dilahirkan sampai kita mau masuk ke liang lahat, itu wajib kita harus terus belajar menuntut ilmu seperti itu. Nah, di dalam konotasi ini banyak sekali orang awamul mukminin yang beranggapan bahwa kita itu diwajibkan untuk mengaji lah istilahnya ataupun menuntut ilmu itu adalah
yang lebih spesifik pemikiran orang yang bahwa yang dikatakan ibadah itu misalkan hanya sholat aja, hanya sedekah, hanya zakat lah, ataupun berpuasa. Jadi, karena itu kelihatan ibadah gitu ya, karena itu adalah kelihatan ibadah. Padahal bukan hanya itu aja yang dinamakan ibadah itu, seperti itu. Ada juga pernah mendengar gitu, ibu-ibu kan kayak yang Teteh sampaikan barusan, mencari ilmu itu wajib dari dilahirkan sampai ke liang lahat. Nah, banyak ibu-ibu yang menyimpulkan bahwa sudah menikah itu ya udah nggak perlu gitu, nggak perlu belajar gitu. Kan padahal dalam pernikahan itu juga sama-sama belajar ya Teh ya. Iya. Jadi mungkin ibu-ibu berpikir yang namanya belajar itu adalah masuk ke ranah sekolah. Nah gitu, jadi pendidikan aja itu belajar gitu. Padahal dan kata konotasi belajar itu adalah mungkin seperti itu ya, yang masuk ke ranah sekolah, ke perkuliahan ataupun ke pesantrenan baru itu adalah belajar. Jadi hanya baca, tulis dan menghitung aja. Itu belajar. Itu baru yang namanya belajar gitu ya. Tetapi tidak paham akan pembelajaran hidup. Gini coba. Misalkan gini nih ya, ini menyambung nih, kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada ilmu hal nih, ada ilmu yang diwajibkan. Misalkan nih sebelum menikah, Teh Fahmi tidak paham nih akan ilmu yang berhubungan dengan nikah, gitu ya. Kita sebelum menikah, apakah kita berdosa kalau misalkan kita tidak memahami akan ilmu nikah? Itu tidak berdosa. Kenapa? Karena memang hal itu belum kita hadapi suatu pertikahan itu, ibadah itu belum sampai kewajibannya bagi kita, gitu. Tetapi ketika nanti Teh Fahmi menikah, maka Teh Fahmi itu harus sudah siap ilmunya apa saja yang berhubungan dengan nikah, gitu. Makanya dulu juga Teteh itu di pesantren mengkaji ilmu-ilmu tentang yang berhubungan tentang pertikahan, bahkan masuk ke bab ranjang lah istilahnya, yang lebih spesifik itu dipelajari sebelum Teteh menikah, gitu. Dan Teteh tidak merasa tabu mempelajari hal itu karena memang niat dari awal itu adalah tujuannya untuk menuntut ilmu, sehingga tidak ada kata konotasi negatif ketika pembelajaran hal itu. Karena memang pada saat itu juga Teteh itu udah dewasa seperti itu. Karena bayangin aja setelah kita menikah, kita kosong banget, nggak paham ilmu tentang nikah, sedangkan kewajiban itu udah sampai. Itu bingung ya nanti mau ngapain gitu. Ibaratkan kita mau melaksanakan ibadah haji, tetapi kita belajar itu adalah ketika kita sudah sampai di Mekah. Bingung. Ya, sulit untuk menerima ilmu dengan cepat. Tapi setidaknya kita 1 tahun sebelum pembelajaran kita belajar dulu ibadah hajinya, biar nanti lebih siap lah, istilahnya seperti itu. Nah, ya ibaratnya seperti itu. Jadi yang dinamakan belajar itu Teh Fahmi sebelum nikah belum paham. Sekarang misalkan udah nikah, maka oke, cari ilmu dong, cari info. Bagaimana sih, apa saja ilmu yang dibutuhkan di dalam pertikahan? Bagaimana aku layaknya menjadi seorang istri yang solehah, yang bisa selalu menyenangkan hati suami. Kemarin aku belum menjadi ibu, maka sekarang aku udah menjadi ibu, udah punya anak. Ikuti dong parenting, bagaimana aku menjadi seorang ibu yang baik, yang bisa menyenangkan anak, yang bisa mendidik anak dengan baik. Bukankah itu adalah suatu pembelajaran? Itu juga kan suatu pembelajaran. Jadi yang dinamakan ibadah bukan hanya sholat aja. Ada ibadah yang memang langsung berhubungan kepada Allah, dan kita ada ibadah yang kedua yaitu bersifat sosial, gitu ya. Artinya yang bersifat dengan sesama manusia, suami manusia. Sosial yang lebih pertama dekat di dalam rumah tangga tentu adalah suami, ada ibu mertua, ada anak-anak kita, seperti itu. Bagaimana nih cara kita mencari ilmu yang bersifat sosial? Jadi jangan sampai